Hari ini kita akan membahas tentang permainan supranatural. Sebelumnya, saya ingatkan bahwa video ini hanya bertujuan sekedar memberikan informasi dan pengetahuan. Bermanfaat atau tidak, itu tergantung friend masing-masing. Saya tidak menyarankan untuk melakukan permainan ini tanpa ada pendamping yang ahli. Jika friend bersikeras, saya tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada friend semua. Karena saya yakin friend di sini semua cukup dewasa untuk mengerti hal mana yang perlu dan tidak perlu dilakukan. Oke, apa aja permainannya? Yuk. Permainan Bloody Mary. Permainan ini muncul berdasarkan urban legend, di mana seorang wanita bernama Mary Wirnington yang meninggal di depan sebuah cermin. Ada beberapa orang yang bilang bahwa dia dibunuh kekasihnya sendiri dan arwahnya terjebak di dalam cermin tersebut. Bagaimana melakukan permainannya? Dengan menggunakan sebuah cermin, lilin, dan sebuah ruangan yang gelap. Permainan ini hanya bisa dilakukan oleh satu orang saja. Caranya dengan menghadap cermin dan menatap mata sendiri selama mungkin sambil menyebut nama Bloody Mary 3 kali. Dan jika dia muncul, dia akan berada di belakang atau di samping kalian. Seram bukan? 2. Ada Sujiura. Belum melakukan permainan ini, sediakan sisir dan penutup muka, boleh majalah ataupun koran. Bawa sisir tersebut dan berjalanlah ke perempatan pada sore atau malam hari. Gerakan sisir itu dengan jari sambil mengucapkan Sujiura, Sujiura, berikan tanggapanmu. Tunggu sampai ada orang asing datang. Dan jika dia mendekat, segera tutup wajah kalian dan tanyakan keberuntungan yang akan kalian dapatkan. Jika dia tidak merespon, tunggu orang asing lainnya yang datang. Hati-hati, karena bisa saja arwah penasaran yang lewat. Ngomong-ngomong, beberapa tahun yang lalu ada orang Jepang yang melakukan permainan ini, dan pada akhirnya mereka bunuh diri karena mereka tidak menyukai hasil ramalan yang diberikan oleh Sujiura. Jadi tetap pakai akal sehat ya friend. Ouija board. Friend di sini mungkin sudah ada yang tahu tentang Ouija board ini. Permainan ini bisa dilakukan oleh setidaknya 2 orang. Caranya adalah setiap orang memegang penunjuk huruf papan. Penunjuk itu akan menunjuk setiap huruf yang jika dirangkai akan menjadi jawaban dari setiap pertanyaan. Namun, jangan sekali-sekali bertanya siapa dia atau bagaimana kalian akan mati. Karena bisa saja hal yang tidak diinginkan terjadi, sama halnya yang terjadi dengan seorang wanita bernama Angela Jackson di Inggris. Dia pernah diperingatkan ayahnya untuk tidak bermain papan Ouija, namun dia tetap bersikeras. Ketika dia dan teman-temannya bermain, arwah yang mengisi papan Ouija tersebut mengeja nama Angela dan mati, M-A-T-I. Lalu Angela bertanya siapa dia, dan dia menjawab, aku dibunuh sama seperti kamu. Lalu Angela bertanya lagi, siapa kamu? Dan dia menjawab, S-E-T-A-N, setan. Karena merasa ketakutan, Angela memanggil-manggil arwah tersebut, tapi pada akhirnya Angela menyerah. Sampai suatu hari Angela mendengar suara mengeram, menyebut-nyebut mati. Ketika dia berbalik, dia melihat seorang pria mengenakan kaos putih sambil memegang palu. Lalu Angela terbangun di rumah sakit dengan tengkorak yang retak. The Corner Game. Permainan ini hanya bisa dilakukan oleh 4 orang di ruangan yang kosong dan gelap. Setiap orang berdiri di sudut ruangan menghadap tembok. Lalu setiap orang diminta untuk menyebutkan namanya 3 kali secara keras. Setelah itu hanya 1 orang yang dibolehkan berbicara dan memandu permainan tersebut. Pemandu tersebut akan menghitung sampai 3, dan setiap pemain akan mengitari ruangan tersebut searah jarum jam menuju sudut berikutnya.
Jika ada seorang pemain yang menghilang, pemandu akan memberitahu pemain yang lain untuk melakukan proses pengembalian pemain yang hilang tersebut. Setiap pemain yang tersisa harus menyebutkan nama mereka masing-masing secara terbalik sebanyak 3 kali. Pemain yang paling dekat harus segera menyalakan lampu agar pemain yang hilang bisa kembali. The Elevator Game. Untuk bisa melakukan permainan ini, kalian harus berada di gedung yang setidaknya punya 10 lantai dan bisa dilakukan oleh 2 orang pemain. Ketika kalian sudah berada di lantai 1, tekan lantai 4. Jika sudah sampai, tekan lantai 2, lalu tekan lantai 6. Setelah itu kembali ke lantai 2, lalu tekan lantai 10 dan turun ke lantai 5. Jika ada seorang wanita memasuki lift, jangan lihat dia, lalu tekan lantai 1 dan langsung tinggalkan. Tapi jika lift naik ke lantai 10, jangan memberi respon jika wanita tersebut bertanya mau kemana. Jika kalian sendirian, berarti kalian sedang berada di dunia lain. Untuk kembali, tekan tombol lift dengan pola yang sama. 4, 2, 6, 2, 10, 5. Jangan keluar sampai kalian benar-benar yakin bisa pulang. Nah, friend, itulah tadi beberapa permainan supranatural yang ada di dunia. Sekali lagi, saya hanya berbagi informasi dan pengetahuan. Terima kasih udah klik video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.